Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin para pemirsa, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Pada sore hari ini kita biasa melaksanakan acara rutin pekanan yang diselenggarakan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tasikmalaya, Jalan Insinyur Haji Juanda. Alhamdulillah pada sore hari ini pemateri kita Ustadz Dede Muharram sudah berada di studio untuk mengisi acara Ta'lim Pekanan ini. Ya, insya Allah pada sore hari ini beliau akan mengupas tentang masalah kesolehan sosial, yang mana ini penting kita dengarkan karena kesolehan sosial itu merupakan bagian dari ajaran Islam, di mana Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat, baik ketika di Mekah maupun di kota Madinah. Ikhwah sekalian, untuk tidak berlama-lama, sebentar lagi insya Allah acara kita mulai. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Dede Muharram yang akan memberikan materinya tentang kesolehan sosial. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan inayahnya kita pada sore hari ini masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama mengikuti acara ta'lim rutin pekanan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Tasikmalaya. Pemirsa PKS TV yang budiman, dalam kesempatan sore hari ini saya diberikan amanah wazifah oleh panitia untuk menyampaikan sebuah materi berjudul Membangun Kesolehan Sosial. Bahwa membangun kesolehan sosial merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi setiap kita individu muslim. Karena dengan membangun kesolehan sosial, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang paripurna.
Karena kesolehan sosial dengan kesolehan pribadi merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika salah satu sisi mata uang kita coba ambil, buang, maka uang tersebut tidak akan mempunyai nilai, tidak mempunyai harga, bahkan uang tersebut tidak bisa menjadi alat transaksi. Karena satu di antara kedua sisi mata uang tadi dicabut, diambil, dihilangkan. Demikian pula antara kesolehan pribadi dengan kesolehan sosial ini harus menyatu, saling melengkapi. Harus ada dua-duanya di dalam diri kita sebagai muslim. Satu di antara keduanya, maka harga diri kita, nilai kita insya Allah subhanahu wa ta'ala seperti nilai sebuah mata uang yang hilang tadi sebelah. Kita tidak menjadi seorang mukmin yang baik di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran, duribat alaihimud dillatu, akan ditimpakan kehinaan kepada mereka, kepada manusia, ainama sukifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali mereka membangun hubungan komunikasi vertikal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahablum minan nas, dan mereka pun mengadakan komunikasi dan hubungan baik secara horizontal dengan sesama manusia. Sangat jelas dari ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan zillah, kehinaan, dimanapun manusia berada. Tetapi ketika orang-orang, manusia-manusia melakukan hubungan vertikal dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan hubungan horizontal dengan sesama manusia, sehingga membangun kekuatan kesolehan sosial ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh kita. Bahkan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara totalitas, secara kafah, secara menyeluruh. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Pemirsa PKS TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya, ada seorang perempuan, dia rajin sholat, dia rajin puasa, bahkan dia melakukan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, perempuan itu adalah penghuni ahli neraka. Penyebabnya tidak lain karena banyak tetangganya yang sakit oleh lidahnya.
Sehingga tidak cukup kita hanya memiliki kekuatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hubungan dengan sesama manusia kita tidak baik. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain pun ada sebuah peristiwa seorang laki-laki rajin beribadah, sholat berjamaah, berzikir, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa gerangan orang itu dan siapa yang memberikan makan orang itu termasuk keluarganya, maka para sahabat menjawab bahwa yang memberikan makan, memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya adalah kakaknya. Maka kata Rasulullah SAW, dia bukan orang yang baik, tetapi yang akan masuk surga adalah kakaknya yang memperhatikan kehidupan dirinya dan keluarganya. Sehingga begitu penting membangun kesolehan sosial. Tidak bisa lepas dengan kesolehan pribadi. Nah, di antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membangun kesolehan pribadi, perlu adanya skala prioritas. Bagaimana kita membangun kebaikan, membangun kesolehan sosial terhadap keluarga. Sehingga jangan sampai kita membangun kekuatan sosial, membangun hubungan kebaikan, kita melompat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah dikatakan sebuah kebaikan kalian menghadapkan wajah ke arah barat dan timur. Walakinnal birru, tetapi yang dikatakan kebaikan adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, wal kitab, dan juga kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kalian memberikan harta yang kalian cintai, zawil qurba, kepada keluarga terdekat. Ini merupakan prioritas arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan hubungan sosial, melakukan kebaikan, maka prioritasnya, aulawiyatnya zawil qurba, kepada keluarga terdekat. Tanpa mereka, jangan sampai kita melupakan mereka. Ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, kemudian kita tidak ingat kepada mereka, padahal mereka adalah yang mendidik kita, yang mengurus kita. Mereka adalah yang menyusui kita, bahkan membesarkan dan mendewasakan kita. Kemudian setelah kita diberikan anugerah rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lupa kepada mereka. Betapa naibnya kita seorang anak. Maka arahan Allah Subhanahu wa taala begitu jelas ketika kita diberikan kelebihan harta, ketika mau diberikan zawil qurba kepada keluarga terdekat. Pernahkah kita
melirik, menoleh ke kiri dan ke kanan. Saudara kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita, itu adalah keluarga nasab kita, keluarga terdekat kita, yang harus menjadikan prioritas perhatian kita. Jangan sampai kita melompat memperhatikan orang lain, bahkan tetangga jauh. Sementara dzawil qurba merupakan kewajiban kita sebagai keluarga yang harus diprioritaskan, yang diutamakan, sementara kita tidak perhatikan. Pernahkah kita, pemirsa, untuk introspeksi terhadap diri kita? Ketika kita punya keluarga, kakak dan adik 9. Kemudian di antara kakak dan adik, sangat mungkin ada yang nasibnya tidak beruntung. Mungkin ekonominya terdampak COVID-19, kemudian terpuruk, ataupun dari sisi kehidupannya mereka termasuk orang yang belum beruntung. Pernahkah kita menyapa, bertanya kepada kakak dan adik kita? Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan sunnatullah, merupakan sunnatul kehidupan. Mesti ada yang kaya dan ada yang miskin. Kemungkinan besar dalam keluarga besar kita pun. Jangan sampai kita merasa aman dan nyaman ketika Allah berikan keluasan rezeki kepada kita, sementara kita tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri, ke kakak dan adik kita. Sementara kemungkinan besar di antara mereka ada yang nasibnya kurang beruntung. Hadirin pemirsa PKS TV yang berbahagia, ada sebuah budaya yang positif yang perlu dilestarikan. Bahkan kita harus terlibat aktif di dalamnya. Bahkan kita harus menjadi pionir untuk membudayakan sebuah aktivitas tahunan yang disebut halal bil halal. Karena sangat mungkin atas dasar kesibukan kita masing-masing sehingga kita sulit bertemu dengan kakak adik, dengan saudara. Ketika kita tidak menyempatkan untuk hadir acara tahunan tersebut, silaturahim besar, keluarga besar, maka kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Sehingga jangan sampai dijadikan alasan karena kesibukan kerja, sehingga kita tidak bisa menyempatkan untuk hadir bersilaturahim dengan keluarga besar. Hadirin pemirsa TV PKS yang berbahagia, sehingga kesolehan sosial ini insya Allah akan kita dapatkan manakala kita punya perhatian, kita melaksanakan surat Al-Baqarah 177 tadi, bahwa yang paling utama dan pertama diperhatikan oleh kita adalah dzawil qurba, keluarga terdekat. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah tetangga kita. Kata Rasulullah SAW, tetangga memiliki 3 kriteria tetangga kita. Di antaranya tetangga kita terbagi kepada 3 bagian, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tetangga yang mempunyai 1 hak dari kita.
Yang kedua adalah tetangga yang memiliki dua hak. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah tetangga yang mempunyai tiga hak. Siapa tetangga yang memiliki tiga hak? Kata Rasulullah SAW adalah saudara kita. Saudara kita yang pertama adalah saudara muslim. Kemudian yang kedua adalah muslim yang kebetulan saudara kita. Yang ketiga adalah tetangga kita. Jadi tetangga yang memiliki tiga hak adalah seorang mukmin, kemudian dia saudara kita, dan yang ketiga adalah tetangga kita. Maka mereka memiliki tiga hak dari kita. Kemudian tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga yang muslim, dan yang kedua adalah tetangga kita. Kemudian tetangga yang mempunyai hak satu dari kita adalah tetangga non-muslim. Luar biasa. Rasulullah SAW sudah memberikan klasifikasi bagi kita agar kita bisa bermuamalah dengan mereka. Hak-hak mereka tidak boleh kita rampas. Hatta orang non-muslim, walaupun mereka mempunyai hak dari kita hanya satu. Sehingga bagaimana kata Rasulullah SAW, perilaku dan sikap kita terhadap tetangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa akrim jaruha." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka fa akrim jar, muliakanlah mereka, tetangga kita. Sehingga dengan adanya kita sebagai tetangga mereka, mereka merasa nyaman, mereka merasa aman, dan mereka merasa terlindungi. Hatta tetangga non-muslim tadi, karena mereka mempunyai hak satu dari kita. Salah satu di antaranya ada rasa aman mereka. Sehingga ketika ini bisa diimplementasikan oleh kita sebagai mukmin, maka itulah penjelmaan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tetapi ketika tetangga kita, baik yang non muslim apalagi yang muslim, dengan kehadiran kita, mereka tidak bisa merasa aman, mereka tidak merasa nyaman, merasa terganggu dengan perilaku kita, maka perlu introspeksi atas keimanan kita kepada Allah dan pada hari kiamat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, wallahi la yu'minu, demi Allah kata Rasulullah SAW, la yu'minu, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la yu'minu, demi Allah kalian tidak beriman kepada Allah. Wallahi la yu'minu, demi Allah kalian tidak beriman. Rasulullah SAW 3 kali dalam hadis ini mengatakan tidak beriman. Kata Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah SAW?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "La ya'manu zaruhu bawa'iqlah." Yaitu orang tidak merasa aman dengan kehadiran kita.
Jadi tidak dikatakan beriman 3 kali Rasulullah SAW sampai bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita sebagai tetangga tidak memberikan rasa aman dan nyaman, terganggu oleh sikap dan perilaku kita. Hadis yang lain Rasulullah SAW begitu hebatnya membangun kekuatan kesolehan sosial kepada kita. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min, tidak dikatakan sempurna imannya seseorang, alladzi yasba, yaitu orang yang tidur nyenyak sementara perutnya kenyang, wajarahu ja'i, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena perutnya kenyang, karena perutnya lapar. Sehingga kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman kalian ketika kalian tidur nyenyak dengan perut kenyang, sementara tetangga kalian tidak bisa tidur karena perutnya lapar. Pernahkah kita sebelum tidur berpikir, memikirkan nasib saudara-saudara kita, tetangga kita? Apakah mereka sudah makan? Apakah mereka sudah minum? Apakah ada tetangga di sekeliling kita yang kelaparan? Ternyata Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq adalah seorang teladan yang luar biasa. Walaupun beliau seorang khalifah, ternyata beliau punya perhatian yang serius terhadap tetangganya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, idza tabahta mirqatan fa aksir ma'ah, apabila kalian memasak sayuran, maka fa aksir ma'ah, perbanyaklah airnya. Kemudian bagi tetangganya walaupun hanya airnya. Tentunya lebih ideal, bukan hanya caina wungkul sarang bukurna. Tetapi Rasulullah SAW mendidik kita agar kita memiliki sense of crisis, kepekaan sosial, kepedulian sosial kepada tetangga kita. Jangan sampai kita memiliki sikap darso, dahar sorangan, cek urang Sunda mah. Sehingga ini merupakan arahan-arahan robbani, arahan-arahan ilahiyah kepada kita agar kita memiliki kesolehan sosial. Bagaimana sikap kita kepada keluarga tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita kepada tetangga. Hatta tetangga non muslim pun ternyata kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya sering menyampaikan kepada ibu-ibu pengajian saya, kalau Rasulullah SAW tadi memerintahkan idza tabahta mirqatan, apabila kalian menyayur, faaksir ma'hu, perbanyak airnya, kemudian bagi tetangganya. Ya, hari ini itu banyak yang bisa kita berikan kepada tetangga kita, agar kita ini menjadi manusia yang baik, sehingga tetangga kita pun merasakan nyaman dan aman dengan kehadiran kita, sehingga keamanan kita pun akan dilindungi oleh mereka. Karena sikap dan perilaku kita memberikan keamanan dan kenyamanan kepada mereka. Sehingga kalau orang tua kita memiliki budaya
Ya, tempo dulu silih kirim tuangan jeung dahareun. Hari ini ternyata sudah hilang, saudara. Ya, inilah peluang bagi kita, terutama kader-kader PKS. Harus terdepan kita melaksanakan hadis ini. Upami henteu nyayur, henteu ngasop, sederhana. Hari ini musim kemarau, beli ke pasar nangka kuning yang besar, harganya paling 50.000. Keretan jadi 40 keret, tatangga 40 tatangga, insya Allah bakal kabagi. Yang penting bukan besar dan kecilnya, tetapi kepedulian kita yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan insya Allah ketika kita memiliki sikap, punya perhatian kepada tetangga, maka kita akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki dua kekuatan, kekuatan kesolehan pribadi dan kekuatan kesolehan sosial. Bagi kita sebagai partai dakwah PKS, insya Allah akan ada di hati masyarakat kalau nilai-nilai ini diimplementasikan dalam kehidupan kita. Loyalitas masyarakat kepada kita jangan diminta, jangan dipertanyakan. Ketika kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Rasulullah SAW, insya Allah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, ada 4 amal. Manakala 4 amal tersebut dimiliki oleh kita, maka insya Allah kita akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah afsus salam. Sebarkan keselamatan kepada tetangga kita. Sebarkan keselamatan kepada orang-orang. Sehingga dengan kehadiran kita, orang bertemu dengan kita, mereka merasa aman dan nyaman karena kita punya semangat untuk afsus salam, menyelamatkan orang lain. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, memberikan makan dan minuman walaupun hanya segelas aqua, walaupun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, silul arham, perbanyak silaturahim. Karena hikmah dari silaturahim luar biasa. Ayyub satu fi rizkihi, akan didosakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sallu bilail wan nasu niyamun. Kalian salat pada malam hari ketika kebanyakan orang nyenyak tidur. Maka ketika 4 amal itu dimiliki oleh kita, maka tadkhulul jannah bisalam, insyaallah kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Bagaimana amal-amal yang ringan sebenarnya tidak memerlukan modal yang banyak, yang jaminannya adalah surga, begitu banyak diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tetapi kerap kali kita ini cukup berat dan merasa berat untuk mengamalkan amalan-amalan yang sederhana dan tidak memerlukan kos yang besar, biaya yang banyak. Di antaranya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian hari ini yang saum? Maka tidak ada sahabat yang menjawab kecuali, ana ya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Aku ya Rasulullah. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian yang hari ini mengurus jenazah orang yang mati sampai menguburkan ke kuburan? Maka tidak ada yang memberikan jawaban kecuali
Abu Bakar Siddiq, anak ya Rasulullah, aku ya Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata Rasulullah, siapa yang di hari ini memberikan infak dan sedekah, menolong sesama orang? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar Siddiq lagi, anak ya Rasulullah. Sehingga sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab merasa terpukul, ternyata kalah langkah, kalah amal oleh Abu Bakar Siddiq. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa seseorang melaksanakan 3 amal tadi dalam 1 hari, maka dia akan dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini membutuhkan biaya besar? Tidak. Sehingga kita harus paling depan, paling pertama ketika ada orang yang meninggal. Jangan sampai kita punya persepsi, punya pemahaman, biarlah ini fardu kifayah orang lain saja. Kalau kita punya persepsi, pemahaman itu adalah fardu kifayah, kemudian mengandalkan orang lain, maka orang lainlah yang akan mendapatkan surganya, sementara kita tidak mendapatkan surganya, saudara. Sehingga kita harus paling terdepan. Karena ini merupakan pintu-pintu surga yang terbuka. Dan salah satu di antara tadi taujih Rabbani, taujih Rasulullah SAW agar kalian memiliki tadi kesalehan sosial. Kita harus tampil di masyarakat terdepan. Bahkan kita harus menjadi problem solving, menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dengan kesulitannya. Apalagi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, hakul muslim alal muslim syittun, bahwa hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, iza laqitahu fasallim alaih, ketika berjumpa dengan sesama muslim maka ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, sebuah amal yang tidak memerlukan tadi biaya besar. Sehingga kita membiasakan kita bertemu dengan saudara kita seagama, semukmin, maka kita yang harus keluar dari mulut kita, ucapan kita kecuali assalamualaikum. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika kita diundang oleh tetangga kita, oleh saudara kita, oleh handatolan kita, maka fa'ajibhu, kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk mendatangi, mengabulkan undangan tersebut. Manakala kita tidak bisa karena bentrok acara, dengan kesibukan, paling tidak istri kita agar menghadiri undangan tersebut. Kalaupun ternyata bentrok dengan acara kita, paling tidak kita minta izin dan mohon maaf kepada orang yang mengundang kita. Itulah etika yang perlu kita miliki. Karena kata Rasulullah SAW, hak seorang mukmin kepada mukmin yang lain ada 6, di antaranya idza da'aka fa'ajibhu, ketika diundang harus kita semaksimal mungkin untuk menghadiri undangan itu. Kemudian yang ketiga, wa idastan sahaka fansoh, ketika ada tetangga kita, saudara kita minta nasihat kepada kita, maka kita jangan koret, jangan medit, nasihatilah mereka. Maka tidak mustahil kenapa tetangga kita, saudara kita tidak pernah minta nasihat kepada kita. Jangan-jangan kita ini adalah eksklusif. Kita tidak pernah bergaul, kita tidak pernah dibutuhkan oleh orang lain. Justru kita harus berterima kasih ketika ada tetangga kita, saudara kita yang berani meminta nasihat kepada kita.
Mereka curhat kepada kita, berdiskusi dengan kita. Maka kata Rasulullah SAW, "Fansahhu." Nasihatilah mereka. Kemudian wa idza atasa fahamidallah. Ketika ada saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kata Rasulullah SAW, "Fasamithu." Kita doakan, yarhamukallah. Ini merupakan etika komunikasi yang Allah berikan di antara kita. Wa idza maritu fa'udhu. Apabila sakit, maka tengoklah mereka. Dan wa idza mata, ketika tetangga kita kaum muslimin meninggal dunia, maka fa'atbah, antarkanlah mereka. Setelahnya diurus jenazahnya, antarkanlah mereka ke kuburan. Ini sebuah arahan Rabbani, arahan Rasulullah SAW kepada kita, agar kita memiliki kekuatan, kesolehan sosial. Dan insya Allah tidak memerlukan biaya yang besar, asal maunya kita. Tetapi ketika diri kita tidak punya kemaluan, malas, maka jangan harap kita menjadi orang yang memiliki kesolehan sosial. Yang terakhir, bahwa kita harus memiliki kesolehan sosial dalam rangka memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini secara luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bahwa kita harus berperan aktif dalam rangka menyelesaikan bangsa dan negara ini yang Allah ciptakan dengan sunatullahnya. Negeri kita adalah negeri yang plural, dengan berbeda latar belakang, baik suku, agama, ras, bahasa. Maka konteksnya kita harus memberikan kontribusi positif untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, di antaranya dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus siap bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Kita tidak boleh bauan dengan siapapun. Kita harus siap berinteraksi, berkomunikasi, dan kerjasama dalam konteks takwa dan alal birri wat taqwa. Karena negeri Indonesia yang besar ini tidak mungkin diselesaikan oleh sebuah kelompok, satu kelompok, oleh dua kelompok, oleh satu agama. Negeri ini insya Allah akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ketika seluruh elemen bangsa dengan berbagai latar belakang perbedaan tadi, insya Allah dengan kerjasama yang baik, saling menghargai dan saling menghormati, tetapi tujuannya satu, untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terlebih khusus di kalangan kaum muslimin yang mayoritas, ini perlu ditingkatkan kerjasama ta'awun ini dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena ketika umat Islam yang mayoritas ini tidak memiliki kekompakan, tidak memiliki kesatuan gerak dan langkah, maka umat Islam yang besar ini tidak akan memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa dan negeri ini. Bahkan manakala terjadi tanaju
gontok-gontongkan di antara umat Islam yang mayoritas ini, maka dampaknya kata Allah Subhanahu wa taala akan merugikan kepada bangsa dan negara ini, termasuk kepada kita umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhhaba rihukum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan saling sikut, tanaju, jangan saling menyalahkan. Jangan merasa aku yang paling baik. Karena ketika terjadi tanaju, gontok-gontokan di kalangan kaum muslimin, patafsalu wa tadhhabar hukum, kita akan direndungi dengan rasa takut dan hilang kekuatan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi pemirsa PKS TV. Apabila ada kata yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Aduh, Mang, teka tinggal Mang. Bagaimana membangun sosial di tengah masyarakat yang kriminal? Itu kami takut terbawa arus. Supaya tidak terbawa arus. Membangun persoalan sosial di tengah masyarakat yang kriminal. Supaya tidak terbawa arus. Bagaimana membangun sosial? Ya, membangun kesolehan sosial di lingkungan yang dalam tanda petik tadi adalah orang-orang yang tidak baik, dalam kondisi kriminal. Sebenarnya kita diberikan sebuah arahan, ya, bahwa Islam itu kan merupakan agama dakwah. Bahwa definisi dakwah itu adalah dakwatun nas. Ajaklah umat manusia ilallah wa ila rasul. Ajaklah mereka ke jalan Allah dan ajaran Rasul. Siapa manusia? Adalah semua orang, baik orang yang baik dan orang yang tidak baik. Karena ketika kita dalam posisi zona aman melakukan dakwah di lingkungan yang baik saja, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan orang-orang yang tidak baik tadi ketika dijauhi oleh kita. Maka pada prinsipnya mereka pun merupakan objek dakwah kita yang harus kita rangkul. Kita akan sepakat, kata para ulama, nahnu du'at laisat qudat. Kita ini adai, mengajak, bukan hakim, bukan memvonis. Sehingga keterlibatan kita berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka, ini adalah sebuah keharusan dilakukan oleh kita. Yahtalitun walakin yatamayazun. Kita harus berinteraksi dengan mereka, tetapi kita tidak boleh terpengaruh oleh mereka. Justru kita harus bisa mempengaruhi mereka. Bahkan saya sangat tertarik dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memegang tangan Ali, pundak Ali bin Abi Thalib. Inna Allah yahdi rajulan bika khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan ikhtiarmu, dengan usahamu, dengan karyamu, khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari kehidupan dunia dan segala isinya. Sehingga ketika kita dengan motivasi berkomunikasi dengan mereka, maka insya Allah kita akan bisa menyelesaikan persoalan itu.
Sehingga kita sebagai dai tidak boleh keok memeh dipacok sekuna mah can gen naon alergi oleh orang-orang yang tidak baik. Karena saya punya sebuah prinsip dalam kehidupan saya, bahwa manusia itu yang manapun juga diberikan dua potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa manusia diberikan dua potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tadi potensi baik dan potensi jahat. Sehingga bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, dengan kebaikan mereka. Tentu ketika kita berinteraksi dengan mereka, bagaimana fikih dakwah, metode dakwah. Rasulullah mengajarkan kepada kita khatibun nas ala qudri ukulhi. Khatibun nas, ceramilah mereka, khutbahanlah mereka ala qudri ukulhi, sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Bilisani qaumihi, dengan bahasa mereka. Sehingga insya Allah ya, seorang mukmin akan bisa tadi melakukan kesolehan sosial walaupun di tengah masyarakat dalam tanda petik tadi kriminal, masyarakat yang kurang baik. Insya Allah ya kita bisa, karena Rasulullah SAW ternyata orang-orang yang tidak baik bisa direkrut, didekati oleh Rasulullah SAW sehingga mereka masuk Islam. Demikian yang bisa sampaikan. Kan? Oh, ada lagi pertanyaan. Bagaimana tips agar selalu terjaga semangat mengamalkan soleh secara sosial, terhindar dari kejenuhan apabila dalam kondisi lelah misalnya, jadi supaya istiqomah dan mengamalkan soleh secara sosial? Bahwa upaya-upaya yang harus dilakukan oleh kita agar kita tidak jenuh dalam membangun kesolehan sosial, berinteraksi dengan masyarakat, yang pertama adalah iman kita. Karena modal utama itu adalah kesolehan pribadi. Karena tidak mungkin tadi kesolehan sosial itu akan muncul ketika kesolehan pribadi tidak muncul. Karena salah satu di antara ciri kesolehan pribadi itu adalah memiliki keimanan yang kuat. Kemudian yang kedua adalah tadi tentang tasawur, persepsi kita, pemahaman kita. Ini pun perlu terus ditingkatkan. Ya. Dan tentunya nikmatilah, ini merupakan kerja-kerja dakwah kita. Karena ini merupakan pintu-pintu kebaikan kita. Itulah yang mengakibatkan kenapa kita ini bisa tadi, dalam tanda petik tadi, ya, terhindar dari kelelahan. Kan ayat peribahasa, ketika sebuah pekerjaan dilakukan dengan hati, maka insya Allah kelelahan itu tidak akan. Nabi Nuh alaihi wan naharu 900 tahun. Mereka tidak lelah. Kenapa kita lelah? Karena ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, tidak lain konteksnya adalah konteks dakwah. Konteks ila li kalimatillah. Itulah yang harus diperkuat oleh kita. Bahwa kita berinteraksi dengan mereka memiliki tujuan, orientasi dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kebenaran Islam. Jangan sampai, mohon maaf kata Muhammad Abduh, ya, kehebatan Islam itu tertutupi oleh perilaku kita. Karena kita ini tadi tidak pernah bergaul dengan orang. Al-Islamu mahzubun bil muslimin. Kehebatan Islam, keindahan Islam itu tertutupi oleh perilaku kita sebagai kaum muslimin. Karena kita tidak berbaur dengan orang banyak. Jadi pada prinsipnya tadi keimanan harus kita perkuat tadi. Ya, tadi kan 3 amal itu merupakan hablum minanas tadi, ya, afdhus salam, wa'at imuto'am, kemudian silul arham. 3 nih hablum minallahnya, minanasnya. Yang satunya hablumillah sallu bilail wan nasu, ya. Jadi itulah salah satu di antara. Ada lagi tadi. Ya. COVID-19 mengakibatkan 2020
itu rakyat miskin Indonesia itu akan meningkat signifikan. Bagaimana Islam menyelesaikan kemiskinan? Ya. Dalam sebuah buku yang sudah terjemahkan karangan Dr. Yusuf Qaradawi yang judul aslinya Muskilatul Fakri wa Kaifa Ahluha, persoalan kefakiran dan kemiskinan dan bagaimana solusinya menurut pandangan Islam, ternyata cukup lengkap Islam memberikan solusi. Jadi yang pertama kata beliau itu tumbuhkan semangat kerja dan tumbuhkan mental rakyat kita. Karena dengan kekuatan semangat dan etos kerja, maka insya Allah walaupun kondisi seperti apapun juga, karena semangat hidupnya tadi muncul, maka sebagaimana para Rasulullah SAW ketika disiim, ketika diboikot karena memiliki semangat hidup dan etos kerja yang luar biasa, ternyata bisa terselesaikan. Jadi yang pertama kata Dr. Yusuf Qaradawi adalah tumbuhkan semangat hidup. Jangan sampai kaum muslimin khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya memiliki karakter malas. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadisnya, man amsa kalan min amali yadu maghfurah. Barang siapa seorang laki-laki yang sore harinya dia lelah, barinya rane karena temok, karena lelah, karena capek dari pagi mencari nafkah untuk keluarganya, maka maghfurullah, Allah menurunkan ampunan kepada orang itu. Semangat kerja. Kemudian yang kedua kata Dr. Yusuf Qaradawi, tidak langsung oleh negara, tetapi diselesaikan oleh keluarga. Jadi ketika ada keluarga, seorang bapak punya anak 8, yang 3 kaya raya, yang 5 tadi nasibnya jelek, maka diselesaikan oleh yang 3 ini. Maka dalil yang disampaikan oleh beliau itu adalah surat Al-Baqarah 177 tadi. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Jadi diselesaikannya adalah oleh keluarga. Ayatnya tadi 177 Al-Baqarah. Setelahnya oleh keluarga, baru sisanya oleh negara. Ya. Nah, sehingga untuk 2021 dan hari ini pun sudah terasa, maka kehadiran negara sangat dipentingkan dan sangat diperlukan hari ini. Ketika negara tidak hadir, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh 2 komponen tadi. Semangat kerja tidak cukup, oleh keluarga terbatas, tetapi yang punya kemampuan untuk menyelesaikan ini adalah negara. Tergantung bagaimana postur APBN, tergantung postur APBD mau dikemanakan. Sehingga saya punya sebuah keyakinan, kalaulah pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ketika alokasi penganggaran lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan kemiskinan, insya Allah akan terselesaikan. Tetapi ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki goodwill, political will untuk memprioritaskan kemiskinan ini, maka jangan harap persoalan itu akan selesai. Hari ini pembangunan kita bisa rasakan secara fisik luar biasa, tetapi pembangunan mental, pembangunan tadi dari sisi kesejahteraan masih belum berbanding lurus dengan tujuan negara. Cekap baca. Baca aja Pak Lurus. Biar baca. Di surat An-Nur ayat 10-12, supaya baca di situ. Yang
Ya. Betul. Ya. Ya. Memang banyak cara. Salah satu di antaranya tadi bagaimana tadi untuk mengentaskan kemiskinan ini, ya paling tidak ya kita harus banyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kan tadi. Dan saya punya sebuah keyakinan bahwa ternyata masyarakat ini luar biasa ketika para pemimpinnya memiliki kreativitas dan inovasi. Kenapa saya punya sebuah keyakinan bahwa kemiskinan ini akan bisa kita selesaikan ketika para pemimpin memiliki kreativitas dan inovasi yang kuat untuk menyelesaikan ini. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengkapitalisasi potensi yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, mohon maaf ya, pemirsa, bukan agul kupayung butut. Sampai hari ini saya sebagai RW, saya bisa memobilisasi masyarakat dengan kenceleng yang sebesar ini. Alhamdulillah tiap bulan kami mendapatkan tadi dana infak sodakoh dari masyarakat sekitar 2,5 juta per bulan. Sehingga ada 37 jompo tiap bulan kita santuni 5 kilogram beras yang baik. Dan ada 2 anak ya, keluarga miskin. Alhamdulillah sekarang dia dipesantrenkan dan dia sudah hafid Al-Quran. Yang satu sudah hafid, yang adiknya 20 juz. Ternyata masyarakat bisa ya, digerakkan oleh kita. Masyarakat bisa dibawa oleh kita ketika tadi dengan motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada teman saya ya, meniru kegiatan saya, mengumpulkan kenceleng di salah satu RW di Kota Himalaya. Insyaallah nanti saya bisa tunjukkan. Ternyata hari ini per bulan terkumpul kenceleng untuk masyarakat 11 juta rupiah. Sehingga warga RW tersebut ketika sakit tidak punya BPJS, maka dia ke dokter dibayar oleh kas RW. Bisa bayangkan, di tingkat RW saja sudah bisa, apalagi negara yang punya kebijakan. Sehingga kembali kepada tadi political will pemerintah. Gitu penginten pada. Ya, kita cukupkan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV PS yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi penjelasan dari Bapak Ustadz Dede Muharram luar biasa tentang kesalahan sosial yang begitu lengkap. Tak lupa juga ada beberapa pemirsa yang memberi pertanyaan kepada beliau dan beliau jawab dengan jelas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan materi tadi menjadi wawasan bagi kita, menambah ilmu bagi kita, dan juga kita lebih termotivasi untuk membangun kesalahan sosial di tengah-tengah masyarakat, terutama pada hari ini kita terdampak oleh COVID-19. Harus lebih giat lagi kita membangun kesalahan sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah pekan depan kita bertemu kembali pada jam yang sama, dan saya mohon maaf sebagai pengatur acara, dan kita tutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.